Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala alladzi ja'ala al-islam dinan ikhtiyar baina sa'iril adyan wa ja'alahu dinan munqidhan fi yaumil qiyamah minal halakati wal khusran. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasulul ladzi jaa'a bidinil islam likafatin nasi ila akhir zaman. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Pipit, Ketua Masjid Huda. Mana Pak Ketua? Mana? Oh, Sumat itu ya? Yang kami hormati Bapak Kades. Mana Pak Kades? Oh, Pak Kades. Ya, udah makan. Saya kami hormati Pak Kades. Gini loh. Pak Kadus. Pak Kadus, mana Pak Kadus? Pak RT, Pak RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, kakak-kakak, serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah nikmat masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita sudah masuk tahun 1444 Hijriah. Mas Maghrib tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di tahun ini kita lebih baik. Ada dua istilah hijrah. Hijrah secara maknawi dan hijrah secara makani. Kalau makani itu kita pindah tempat. Kita pindah tempat. Dari Membalok pindah ke Seru. Itu hijrah secara tempat. Dari Seru pindah ke Erbika. Itu hijrah tempat. Dan selanjutnya hijrah makani itu dari alam dunia menuju alam kubur. Kita pasti Pak, kita pasti akan hijrah alam dunia ke alam kubur. Itu hal yang sangat pasti. Kita semua yang hadir di sini pasti akan mengalami yang namanya pindah alam kubur. Tapi banyak kita melihat di sekitar kita terkadang tidak menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri manusia
menyiapkan bekal untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itu hijrah makani, alam dunia ke alam kubur. Kalau hijrah maknawi itu ada 4 kata para ulama. Yang pertama hijrah keyakinan, hijrah ibadah. Yang kedua hijrah pikiran. Yang ketiga hijrah penampilan. Yang keempat hijrah akhlak. Yang pertama, ibu sekalian, hijrah ibadah. Kalau di tahun sebelumnya sholat bolong-bolong, subuh kesiangan. Kalau kami perhatikan masalah sholat ini dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Betul tak? Banyak terkadang di zaman sekarang orang-orang itu meremehkan sholat. Meremehkan sholat. Padahal waktu yang Allah berikan kepada kita itu 24 jam. Betul tak? Anggaplah zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit. Menghabiskan waktu berapa? Berapa Pak? 50 menit. Masih tersisa 23 jam 10 menit. Yang namanya sholat itu dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Tidak mampu berdiri, duduk sholat. Duduk tidak mampu, baring sholatnya. Baring tidak mampu, isyarat. Isyarat tidak mampu, kedipan mata. Kedipan mata tidak mampu disolatkan. Itu saking wajibnya sholat. Jangan sampai tidak suatu masjid tiba-tiba pas ketika itu paling depan dari imam. Jangan sampai malu kepada Allah. Ya Bu, malu. Apalagi kita itu terkadang yang sering kita remehkan itu sholat subuh Pak. Jadi diharapkan tahun depan, tahun selanjutnya subuh jangan sampai kesiangan, bahkan tidak subuh. Kenapa? Bukti kemunafikan seseorang itu subuh, berat bangun subuh. Ya, berat bangun subuh itu bukti kemunafikan sang hamba kepada Allah. Lihat subuhnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa salatun afdala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i wa ya'lamuna ma fihima la tawhuma walau habwa. Muttafaqun alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan apa? Ibu sekalian ya, laisa salatun aqala 'alal munafiqina min salatil fajr wa isya'i. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la tawhuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Betapa banyak subuh-subuh kita kesiangan. Rata-rata kadang-kadang kalau lihat masjid itu ada untuk masjid gede 5 orang jamaahnya, padahal penduduknya padat. Bukti kemunafikan sang hamba subuhnya, berat bangun subuh. Salat sunnah 2 rakaat jemaah sekalian, mendapat dunia seisinya. Aku pernah teringat berapa bulan yang lalu waktu ke khotib di Masjid Tanjung. Setelah ceramah datang pengurus masjid, nyapa aku langsung. Apa kata beliau? Pak Rudi, sini kita. Aku tuh tidak munafik Pak. Aku tidak munafik. Tetapi waktu subuh aku memang berat Pak Rudi. Rumahnya 2 meter dari masjid. Dia sebagai bendahara masjid, tidak mari amplop Pak. Aku tidak munafik Pak Rudi.
Itulah munafik. Orang yang berat dalam subuh itu orang munafik. Kalau dia mengetahui keutamaan dosa itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Oleh karena itu dosa-dosa kita itu berat dalam subuh. Kemunafikan dalam hati kita itu dengan kita perbanyak istighfar kepada Allah. Jadi kita pengurus masjid itu, aku sudah munafik Pak, tetapi subuh itu memang berat, payah nak bangun. Maka dalam hadis itu tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi sholat subuh dan sholat isya. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Saya ingin sampaikan terkadang banyak kita melihat sekarang. Banyak kita melihat tadi waktu khotib di Masjid Nurul Huda, aku sampaikan pendidikan, keberhasilan pendidikan seseorang S1, S2, sarjana sampai doktor itu terlihat bagaimana khasyahnya kepada Allah. Seorang itu bisa dikatakan berhasil dalam sekolahnya, sarjana, magister, doktor, itu semakin khasyah kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin tawadu kepada Allah. Itu keberhasilan dalam pendidikan. Terkadang sekolah jauh-jauh sarjana, magister, doktor, pas balik ke Belitung, dakwah ke masjid, itu kegagalan dalam pendidikan. Itu kegagalan. Yang namanya orang semakin tinggi sekolah, semakin khasyah kepada Allah. Nah, ayah umat kau sekolahkan kau telah sebagaimana biar kau semakin dekat dengan Allah. Tujuan umat menyekolahkan kau tinggi-tinggi ke pondok pesantren sampai kuliah S1, S2, semakin khasyah kepada Allah. Nah. Tetapi kenyataannya pas balik ke Belitung, semakin sombong, semakin angkuh kepada orang tua, semakin ketus lisanmu, semakin bagus langkahmu seperti orang-orang yang sombong. Itu kegagalan dalam pendidikan. Jadi kalau keberhasilan pendidikan itu terlihat Pak, semakin tawadu, murah senyum, menyapa, pokoknya suka memberi, azan berkumandang hatinya bergetar. Itu keberhasilan dalam pendidikan. Jadi bagaimana kita hijrah dari malas sholat, dari sombong menuju kepada lebih baik. Kalau ini subuh berapa saat presiden? Berapa? 30 subuh. Aku kemarin pernah ngecek di masjid kami Pak. Kami itu ada 7 RT. Ya. 7 RT itu hampir 500 kakak. 500 kakak. Jadi sekitar 1000 lebih jiwanya. Aku tanyakan kepada jamaahku, masjid kita 1 saf 17 saf, kita 3 saf subuh 51, mana 900 lainnya? Banyak sarjana di air raya ini. Kemana kalian sekolah? Harusnya sarjana semua dapat sini. Sarjana itu cerdas Pak, intelektual. Harusnya semakin khasyah kepada Allah. Aku pernah pelanggaran teman. Ngapa ya? Betul. Betambun Pak sarjana ya. Harusnya saf paling depan, azan, imam. Itu keberhasilan pendidikan. Banyak ngabisin duit, jual tanah, jual kebun, jual mobil. Kalau sekolah tinggi-tinggi nak, pas balik ke Belitung tak kenalkan Allah, tak kenalkan Al-Quran, gagal sekolah, gagal di sekolahnya. Maka itu aku pesankan, nak, tolong nak, aku anak 4 loh, istri 1 baru. Anak pertama kelas 5 SD, anak kedua kelas 4 SD. Pesan, nah, yang Abi butuhkan darimu itu adalah semakin kau sekolah tinggi-tinggi nanti, insya Allah nanti Abi masukkan ke pondok pesantren. Tujuan Abi kau semakin dekat dengan Allah. Itu tujuan Abi nak. Kau hafal Quran semakin kau dekat dengan Allah nak. Itu tujuannya. Abi tak bangga, nak tak bangga. Kalau
Abang Andi ini. Semakin kau kuliah, semakin kau syah kepada Allah. Di sini banyak sarjana. Banyak. Itu sarjana kan? Bukan. Sarjana Haji Pipit Chandra. Itu yang pertama. Belajar berapa dia lah? Baru satu. Berhijrah secara ibadah. Mudah-mudahan subuh besok tak ada yang kesiangan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Karena nyata kemunafikan subuh kesiangan. Ya, subuh kesiangan. Kalau dia orang munafik, ya subuh berarti benar subuhnya. Sorry Pak, agak garang masuk subuh nih Pak. Apa ceramah pernah pilih lagi? Bukan pilih anu maksudnya. Buah duri buah duri mana pantul deh? Apa itu selanjutnya? Yang kedua, tadi hijrah secara ibadah. Yang kedua, hijrah secara pikiran. Jadi pikiran kita tuh jangan SMS. Tahu SMS apa nih? Apa kok SMS apa nih? SMS itu penyakit hati. Tahu penyakit hati? Penyakit hati yang harus dibuang jauh-jauh. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kalau orang senang beli kulkas, setruk deh. Ya Allah, beli kulkas. Pegawai tak laki aku beli kulkas. Itu penyakit hati. Dakwah dengan orang lain senang sikit, gak sinak marah. Kalau orang menderita, dia bahagia. Ini hijrah pikiran. Ada orang pakai mas gede, lah marah. Gaya makan kau itu. Sinak marah aja. Tak pakai mas terserah dia lah. Alhamdulillah. Jadi hijrah pikiran. Bagaimana pikiran kita itu, bagaimana jangan sampai suzon kepada saudara kita. Saudara kita bahagia, kita ikut alhamdulillah. Yang ketiga, hijrah penampilan. Ini penting Bu. Hijrah penampilan. Dalam riwayat Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Albani, ada 3 golongan manusia yang tidak mencium bau surga. Pertama, anak durhaka kepada orang tua. Yang kedua, suami orang tua yang dayus. Yang ketiga, seorang laki-laki menyerupakan dirinya perempuan, bencong. Ada saya bencong? Tidak ada ya? Alhamdulillah ya. Aku tidak bahas anak durhaka dan aku tidak bahas bencong. Yang aku bahas dayus. Apa itu dayus? Apa itu dayus Bu? Jadi 3 golongan orang yang tidak mencium bau surga. Anak durhaka, yang kedua dayus, yang ketiga bencong. Maksud bencong itu apa namanya? Lo laki pakai top, pakai celana top gitu. Tapi kalau karakter gemulai beda. Kayak ini gemulai bencong, gak tahu apa maksudnya. Ada orang karakternya gemulai tapi dia laki-laki. Maksudnya pakai rok, pakai apa lah begitu. Dayus. Dayus itu kata Imam Az-Zahabi adalah menganggap remeh maksiat. Ya, menganggap remeh maksiat. Kalau dihubungkan dengan penampilan itu adalah tidak memakai jilbab. Seorang suami yang membiarkan istrinya keluar rumah tanpa memakai jilbab, itu suami dayus, tidak akan mencium surga. Seorang bapak, seorang ayah yang rela anak perempuan yang keluar rumah tanpa pakai jilbab, itu dayus, kata Rasulullah SAW, membiarkan anaknya bermaksiat kepada Allah. Surat Al-Ahzab 51
dasarnya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, agar mereka lebih mudah dikenali, agar mereka tidak diganggu. Ini penting. Jadi yang sampai kita termasuk golongan yang dayus, yang membiarkan anak istrinya keluar rumah tanpa jilbab. Paham itu? Hati-hati, ya. Maka itu hijrah. Di tahun 1444 Hijriah kita pakai menutup aurat. Jangan sampai orang tua kita, jangan sampai suami kita tergolong dayus yang membiarkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meremehkan. Di foto-foto oleh kami ini. Yang berapa itu? Yang ketiga. Ya, Pak. Yang ketiga dari dayus. Selanjutnya yang keempat, pas Laisa. Laisa ya? Mau mana mungkin Pak ya Pak? Sebenarnya cara mantul Laisa nyaman sebenarnya. Tak kamu di materi ini. Ini pun ngaku tak jadi. Ya Pak Kabit. Selanjutnya yang pertama hijrah ibadah. Hijrah ibadah bagaimana ibadah lebih baik. Yang kedua materi hijrah pikiran kita harus husnuzon, prasangka baik dengan saudara kita. Yang ketiga hijrah materi itu hijrah penampilan. Tapi alhamdulillah yang belakang pakai tudung semua, alhamdulillah, masya Allah. Jadi aku teringat ada anak TPA. Aku suruh pakai kerudung dia. Kata dia, aku tuh mual bang nak pakai kerudung, tapi ini aku dah suruh. Ngapa lah sudah suruh? Membayar pakaian dia. Membayar pakaian. Terus kata nenek aku, bang, aku mau pakai kerudung ini, pakai jilbab, mulai SMP. Sekarang telah selesai kuliahnya, dan pakai jilbab. Maka pendidikan anak itu sejak dini, secara fikih pas balik, tapi secara pendidikan sejak dia umur 2 tahun 3 tahun. Tak perlu sudah tolong, tapi pendidikan agama sejak dini. Alhamdulillah, anakku umur 3 tahun 4 tahun pas disuruh belanja ke toko. Gila belanja dekat toko situ. Dapat dulu, tak nak dia. Karena terbiasa. Gila cepat bergaram, sana cepat. Mana dulu, suasana dekat situ. Tak anak dia. Karena sudah terbiasa pakai jilbab. Bagusnya pas oek langsung pakai kerudung. Banyak orang mengatakan belum wajib. Bukan masalah fikih, masalah pendidikan kita itu. Masalah fikih itu pas balik wajib dia. Tapi pendidikan agama sejak dini membiasakan dia pakai kerudung. Itu penting. Jangan sampai kita termasuk yang dayus, yang tidak akan mencium bau surga. Jadi kita tuh harus tegas kadang-kadang. Mungkin kita lewat kadang-kadang malam Ahad, malam Minggu, malam Senin, malam Kamis, anak dayang-dayang, ya Allah, penampilan itu. Kita berada orang tua gitu tengok. Baju tak berlengan, celana sampai sini. Benar tak? Ada itu orang tua kadang-kadang ada yang ini. Maka itu orang tua harus tegas, nak, kau jangan keluar. Sini kau ya, tendang dulu. Pakai baju berat. Itu orang tua kau. Benar tak?
Betambun kadang-kadang. Kadang-kadang laki-laki itu pening kepala, Pak. Betul tak, Pak? Pening kepala. Apa ini, Pak? Itu tadi pening kepala. Yang terakhir, hijrah akhlak. Ini penting, hijrah akhlak. Bagaimana akhlak itu Rasulullah SAW diutus ke muka bumi tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Kita latih kan. Kalau kata Profesor Yunus Ilyas, akhlak, etika, moral. Kalau akhlak itu standarnya kata Profesor Yunus Ilyas almarhum, kata beliau standarnya Al-Quran dan hadis. Akhlak. Kalau etika itu pertimbangan akal. Kalau moral itu kebiasaan umum dalam masyarakat. Jadi kalau akhlak itu ada dalilnya. Contoh, makan tangan kanan itu akhlak atau moral? Makan tangan kanan sambil duduk berdoa, itu akhlak atau moral? Akhlak. Karena yang memerintahkan makan tangan kanan itu adalah hadis Rasulullah SAW. Kalau kita sholat pakai sarung, akhlak atau moral? Kalau kita sholat pakai baju batik, itu akhlak atau moral? Moral. Apa namanya? Mengikuti kebiasaan dalam masyarakat. Sah kalau sholat pakai baju kaos? Sah gak? Sah Pak sholat baju kaos celana levis? Sah gak? Secara fikih sah, tapi tidak bermoral. Karena kebiasaan orang sholat itu pakai baju rapi, pakai sarung, pakai jubah, pakai batik. Ini pakai baju kaos terusan Yamaha. Betul nggak ada ini? Pakai baju pola, market. Sah secara fikih, tapi tidak bermoral. Karena moral kebiasaan dalam masyarakat itu kalau sholat rapi, pakai suko. Ada yang pakai suko boleh? Tidak pakai suko sah sholatnya? Sah, tapi tidak jadi. Itu namanya moral, adab dalam sholat berjamaah. Khotib tidak pakai suko sah, tapi tidak bermoral. Tidak tahu apa khotib tidak pakai suko. Betul kan? Pakai baju kaos khotib sah, tapi tidak bermoral. Cara menghidupi macam-macam. Betul kan? Itu adab. Ada kebiasaan misalnya suatu tempat pakai jubah semuanya, maka kita mengikuti jubah. Sunnah semua, ya. Insyaallah ya. Apa? Ayo coba. Karena habis ini kami ada acara arisan GMI, kumpulan 61 masjid. Jadi kami itu kalau khotib-khotib yang enggak subuh kesiangan kami coret. Yang kami tahu. Karena tidak boleh seorang khotib, seorang penceramah itu subuh kesiangan, tidak boleh. Itu prinsip bagi kami. Ya. Sini aman ya? Aman ya? Jadi aku sampaikan kepada pengurus masjid, wahai seluruh pengurus masjid, bagi para khotib yang subuhnya kesiangan dan subuh ke masjid, coret. Coret. Tidak boleh. Itu gak fatwa aku sendiri itu. Karena aku kebetulan sekretaris DMI. Haji Tipin bisa nggak semuanya? Coret mana? Sorry Pak, aku tahu tak garang-garang Pak penceramahnya. Itu akhlak ya. Semoga kita senantiasa berakhlakul karimah. Nenek berakhlak baik kepada kaki. Kadang-kadang ibu-ibu pengajian rutin tapi ketus kadang-kadang pasangannya. Itu gagal dalam pengajian. Semakin sering pengajian semakin lembut dengan kaki, semakin sayang dengan kaki. Ini pengajian rutin, tapi kan kaki ketus. Itu gagal dalam pengajian. Semakin
itu keberhasilan akhlak. Insya Allah semoga kita menjadi lebih baik dalam berhijrah. Insya Allah baik. Kalau salah kata, salah ucap, aku minta maaf. Ya Pak ya. Salah kata itu kebodohan saya pribadi, kebenaran datang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Aisyah. Oh, gitu aja lama ya? Hah? Lagi bangun? Oh, 18 oh lama. Cuma jam berapa harus ya? Bukan banyak jam. Aku banyak konsentrasi ngomong 5 jam. Minum dulu Pak ya. Kita sambung lagi masalah akhlak. Tadi akhlak itu standarnya Al-Quran dan hadis. Kalau makan minum tangan kanan itu namanya akhlak. Kalau kita sholat pakai sungkok itu namanya moral. Kalau etika itu seperti kita naik pesawat. Ada bisa di pesawat itu ada apa namanya pramugari. Ada pelayanan itu namanya etika. Jadi bagaimana dalam hal ini akhlak itu sangat penting. Buah dari ibadah itu akhlak. Bagusnya ibadah itu melahirkan akhlak yang mulia. Banyaknya hafalan Quran itu melahirkan akhlak yang mulia. Maka itu cerminan ibadah kita bagusnya itu kelihatan dari akhlaknya. Bagaimana akhlak seorang istri kepada suami, dan juga bagaimana akhlak anak kepada orang tua. Aku sering Pak membahas masalah ini, anak orang tua ini, karena banyak di zaman sekarang itu kadang-kadang anak tidak tahu diri. Tahu Pak? Anak tidak tahu diri kadang-kadang. Luar biasa perjuangan orang tua. Mulai dari melahirkan, mengandung, mendidik, menyekolahkan, menyekuliah, dan sampai dikawin. Luar biasa banyak habis duit orang tua. Tapi terkadang yang namanya anak itu pas kawin tidak ingat adik dan orang tua. Betul kan? Kan pernah menyampaikan di masjid, masih ya? Masjid ini, lu sana. Ada minyak-minyak. Baca apa? Jamaah. Pernah bersama si jamaah? Ada ini manggil aku Pak. Bang Rudi. Ngapa nek? Aku kelete kok. Bekais-kais kerja jadi. Jual jajan. Kaki kau kesetruk. Birak situlah. Makan situlah. Tak mati. Birak kau situlah. Payah pindah-pindah. Lete kok butuh bekais-kais. Aku tanya langsung, Nek, ikam mana ke anak? Ada 2 anak, berarti kau orang ikam? 3 anak. Aku tanya, suara anak ikam merik duit tidak ikam? Apa jawaban nenek itu? Rod, jangankan merik duit, sewaktu gangan pun tidak suam merik. Aku tanya, ngapa sebabnya nek semangat kelak samari? Takutkan bini. Jadi rupanya di survei itu dari 10 orang 9 takutkan bini banyak. Takutkan bini ya. Biar pelautan juga bini. Aku pernah membaca sebuah hadis kisah Al-Roma. Jadi kisah Al-Roma ini aku baca sampai selesai, aku panggil bini aku. Mi, tolong
jangan halangi aku untuk berbuat baik kepada umatku. Jangan halangi aku. Ini prinsip bagi aku. Apalah arti aku rajin sholat, isi ceramah kemana-mana, tapi akhlak buruk kepada ibu nol, apa namanya, gagal semuanya. Maka keberhasilan kita bagaimana akhlak baik kepada umat kita. Mun duit nak banyak, nak berkah, pelihara orang tu demi Allah, berkah. Tapi pun kita pelit demi Allah. Kadang-kadang orang tu dulu mampu mengurus 10 anak, 8 anak, mampu dengan penuh kesabaran, dengan penuh perjuangan, dengan penuh doa keikhlasan kepada Allah, anaknya berhasil semua. Jadi ini, jadi itu, berhasil semua. Tetapi praktek kenyataannya, anak 8, anak 10 tidak mampu mengurus 1 orang tua. Ditempuh dak semua. Nenek itu kalau ada kaki, curhatkan kaki. Kaki dah meninggal, curhatkan siapa nenek ni? Cuba bayangkan, kita saja Pak, habis gini-gini balik ke rumah ceritakan bini, betul ke? Kadang-kadang ada orang tua kita tu kaki dah meninggal, umat hidup, atau sebaliknya, nenek hidup, kaki dah meninggal. Mereka tu butuh curhatan, butuh cerita. Tapi terkadang kita selaku anak tak sempat mendengarkan cerita orang tua kita. Aku kadang-kadang Pak, jam 9 ke rumah, rutin mendengarkan belau merukir terus, mendengarkan umat besar India yang di cerita belau, besar ketemu cerita terus, butuh didengarkan. Tapi kita terkadang setahun sekali nempuh, betul tak? Setahun sekali nempuh lebar haji dan kadang-kadang Idul Fitri. Jadi insyaAllah bagi barang siapa ingin berkah hidupnya, keluarganya, jangan sia-siakan orang tua. Peluk orang tua, rangkul orang tua, cium orang tua, insyaAllah berkah hidup kita. Berkah. Jangan pelitkan orang tua. Sini ada kenal, aku nabi ya. Tuh, jadi jangan halangi laki kamu untuk berbuat baik. Kadang-kadang umur kita beli sate, misal beli sate 20 tusuk, ada sisa 3 tusuk, gila, berikan nenek kau. Sisa diberi, sisa. Gila, pantatkan nenek kau, ada 3, jangan. Jangan sampai ini terjadi dalam kisah Al-Qamah. Al-Qamah itu anak yang soleh, anak yang rajin sedekah, anak yang hebat. Suatu ketika Al-Qamah ini jatuh sakit yang sangat parah, yang susah menembuskan napas yang terakhir. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai sahabatku, apakah Al-Qamah ini masih memiliki orang tuanya? Masih ya Rasulullah. Kalau ibunya alhamdulillah masih hidup, sudah tua renta. Akan tetapi ayahnya sudah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, tolong engkau panggil ibunya Al-Qamah, suruh menghadapku. Kemudian datanglah ibu Al-Qamah dengan buah renta menghadap Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai orang tua, wahai ibunya Al-Qamah, bagaimana semasa sehatnya hubungan Al-Qamah kepada Allah? Apa katanya? Al-Qamah anak yang rajin beribadah, rajin sedekah, infak, sedekah, hebat Al-Qamah, anak yang soleh Al-Qamah. Ditanya lagi, wahai ibunya Al-Qamah, bagaimana hubungan Al-Qamah semasa sehatnya kepada ibu? Apa jawabannya? Wahai Rasulullah, aku sangat sakit hati, aku kecewa dengan anakku Al-Qamah, karena semasa sehatnya dia lebih mementingkan istrinya daripada
ambil kayu bakar, kamu bakar itu apa namanya? Alkoma. Apa kata ibunya? Wahai Rasulullah, apakah bayi bakar buah hatiku? Apa kata Rasulullah? Wahai ibunya Alkoma, jika tidak kau maafkan Alkoma, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya tak bernilai di mata Allah. Ridallahu fi ridal walidaini wa sakhullahi fi sukhtil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Kalau ingin Allah sayang, Allah ridho, maka cari ridho orang tua. Kalau sebaliknya, kalau ketika orang tua murka, orang tua marah, otomatis Allah pun marah dan tidak ridho dengan kita. Maka semua ibadah tak bernilai di mata Allah. Kemudian ibunya Alqamah memaafkan Alqamah pun meninggal dunia. Jadi jangan main-main masalah orang tua. Kita harus banyak-banyak bersabar dengan orang tua. Kadang-kadang ulang tua tuh rajin apa tuh pasalnya? Lapikun. Kadang-kadang luar biasa lah butuh kesabaran. Tapi kita salah pandang, disitulah keberkahan yang bisa kita ambil dengan penuh kesabaran merawat orang tua kita. Insya Allah boleh sayang orang tua. Dan bagi seorang suami yang hebat adalah akhlaknya bagus kepada orang tua, akhlaknya bagus kepada istrinya. Itulah suami yang hebat, suami yang benar-benar berakhlakul karimah. Jangan buat ini, kan orang tua baik kalau bini, tidak buat juga. Orang tua itu luar biasa hebat. Ucap bini, alhamdulillah telah melahirkan 4 anak di diriku. Maka harus disayang, betul tak? Disayang. Orang tua sayang, bini pun disayang. Kadang-kadang lelaki ini tendang dan bini. Adik pengajian aku. Aduh, kalau dia yang betul dikurak-kurak tangan aku, dibanting aku. Maka sama dia. Dengan istri itu dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Itu akhlak yang baik suami kepada istri. Semoga dengan perubahan tahun Hijriah ini kita semakin lebih baik. Anak-anak, nah, hafalkan. Tahun Hijriah, bulan Hijriah, hafalkan. Nanti pun hafal, lazismu murid-murid. Cepat. Ada tuh murid enggak lazismu? Nah, ini ada hadiahnya. Muharram sampai Zulhijjah, cepat, selesai. Mana ada yang ini yang mana? Siapkan duitnya, anggarkan, bang. Insyaallah. Bang, Muharram apa lagi? Kalau Januari, Februari, Maret kan hafal kan? Siapa? Mana yang laki-laki? Yang SD, SMP. SD itu. Masya Allah, ada senior semua ini. Yang SMP. Cepat saya, ada anggaran ngaji semua nanti gitu. Benaran kan? Ada boleh kan? Ada boleh. Udah ada ini saldo masih ini. Berapa saldo ini, Pak? Berapa? 12 juta. Banyak Pak itu? Banyak itu. Kalau kamu itu 30 lebih juta saldo. Aku mau masih dapat berapa? Saldo pembangunan 300 juta, alhamdulillah. Luar biasa kemarin perjuangan kamu bangun masjid. Kata orang tua yang ada kemarin mandai bukan, bagi budak tuh. Belum ada semiliar yang bangun masjid. Alhamdulillah, dengan keberanian, dengan ikhlas karena Allah, yang punya rezeki Allah. Udah ada, langsung diskusi. Masjid dibuka langsung, alhamdulillah sekarang. Ada nama sang kubah sekarang, insyaallah. Ini kan kita belakang semua ada tempat bangun Pak, bukan. Ini buat semua Pak. Mana? Semua ada buat buka masjid ini. Hah? Tak buat kan? Jadi harus buka.
mantu kok boleh mantu. Tapi musuh kok enggak tuh jangan apa kan. Tuh kami kan Pak masjid kedua penuh masjid alhamdulillah. Iko Pak masjid itu ya. Kalau masjid menolak tema kami pasti sepi Pak. Kalian perhatikan ya di Tanjung-Tanjung ada satu masjid setiap jamaah nak masuk ditolak sepi kok. Pak sepi masjid. Ada jamaahnya 5 orang itu paling keras dengan jamaah kami. Paling keras nih. Tapi masjid kami pokoknya 24 jam yang betul juga masjid kami Pak. Ramai masjid kami alhamdulillah. Maghrib sudah muat. Subuh alhamdulillah 5 asap sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah subuh. Terus berjuang Pak. Ini nerima jamaah. Nerima. Enggak terima saya pecat seperti itu. Hah? Siapa? Yang SMP. Ini nenek lah, ini nenek. Ini dari Lazis Muada, lari masjid ada satu. Lah, ini nenek. Muharram. Cepat. Sini. Berdiri. Biar tahu lah kan. Stop. Siapa namanya Kak? Yuleha, laki kamu siapa nama laki kamu? Hah? Sarah Walid? Ya salah. Muharram? Cepat. Alhamdulillah. Bismillah. Semoga masjid mengeluarkan 100.000 untuk kau ya. Nah, kami di rumah Haji Pipit 100.000. Duit masjid itu untuk itulah kak bunuhnya. Tidak bunuh saldo banyak, janji terlantar, tak uang. Janji diselamatkan semuanya. Ya? Tidak ada janji dah kan? Jadi tugas masjid itu merangkul janji-janji yang nggak ada duit, dirangkul Pak, duit sembako. Kami masjid kami 14 pakai sembako setiap hari. Yang kena Covid 400.000 yang hari. Bisa ada program itu. Ini kok kan? Kami alhamdulillah ada yang kena Covid, tukang tidak ada pegawai, kami beri 400.000. Baru nyaman ya kan? Pegawai enggak, bayangkan Pak, pegawai enggak, duit tidak ada kan tukang kan? Maka masjid solusi umatnya. Ini masjid membantu. Itu hebat. Betul kan? Jadi ingat jangan terlantar Pak ya. Demikian kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.